Sebelum memulai tindakan, kita akan menggunakan APD dahulu. Pertama yaitu kita gunakan sepatu boot. Kemudian menggunakan masker. Yuk. Langsung? Sudah? Menggunakan masker. Kemudian menggunakan cormek. Menggunakan penutup kepala. Kemudian kita lanjut cuci tangan. 3. Kemudian mencuci tangan dengan 7 langkah. Basahi tangan dengan air. Kemudian gunakan sabun. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Setelah itu bilas dengan air mengalir. Setelah mencuci tangan, kita keringkan tangan. Setelah mencuci tangan, kita gunakan sarung DTT. Setelah itu, kita buka mulut bayi, bersihkan jalan napas. Setelah itu, kita suction dari mulut, kemudian hidung. Setelah lendir sudah habis, kita lakukan pemotongan tali pusat. Setelah tali pusat dipotong, kita bawa bayi ke meja resusitasi. Ibu, bayinya saya bawa dulu ke meja resusitasi ya untuk penanganan awalnya ya Bu. Bayi agar tetap hangat, selimuti bayi dengan kain. Kemudian kita atur posisi bayi, baringkan bayi dan terlentang, kepala bayi di dekat penolong, ganjal bahu agar kepala sedikit ekstensi. Kemudian kita usap lendir bayi mulai dari mulut, kemudian hidung. Setelah itu kita keringkan bayi dari bagian muka, kemudian kepala. Setelah itu kita bersihkan. Lakukan rangsangan taktil dengan menepuk atau menyentuh telapak kaki, kemudian menggosok punggung, perut, dan dada serta tungkai dengan telapak tangan. Lagi posisi bayi dan kita ganti kain yang basah dengan kain yang baru. Kemudian selimuti dan bungkus bayi. Tapi jangan menutupi bagian muka dan dada atau agar pemantauan pernapasan bayi dapat diteruskan. Kemudian atur lagi posisi bayi. Lakukan penilaian bayi. Lakukan penilaian apakah bayi bernapas normal, megap-megap atau tidak bernafas. Jika bayi bernapas normal, berikan bayi kepada ibunya. Letakkan bayi di atas dada ibu dan selimuti keduanya untuk menjaga kehangatan tubuh melalui persentuhan kulit ibu dan bayi. Kemudian anjurkan ibu untuk menyusukan bayi sambil membelainya. Bu, ini bayinya sekarang sudah bagus ya Bu, sudah bisa bernafas spontan, nafasnya juga sudah bagus. Nanti habis ini ibu tetap dilihat Bu ya bayinya Bu ya. Nanti Bu nilai nafasnya, perhatikan ya tanda-tanda ada kesulitan nafas. Habis itu kalau misalnya bayinya nanti megap-megap, terus frekuensinya kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, atau misalnya bayinya terlihat pucat atau lemas, nanti ibu langsung info kita Bu ya. Sekarang ibu menyusui dulu
jaga kehangatan bayinya, ibu susui segera biar cepat dapat ASI. Nanti sambil dibelai-belai Bu ya bayinya Bu ya. Nah setelah ini nanti setelah IMD saya akan melakukan perawatan bayi baru lahir nih Bu. Nah nanti saya akan memberikan vitamin K sama salep mata sama imunisasi hepatitis Bu ya. Ibu bersedia? Oke. Nah setelah itu bayinya dibiarkan untuk IMD dulu. Kemudian lakukan pemantauan seksama terhadap bayi pasca resusitasi selama 2 jam. Kemudian perhatikan tanda-tanda kesulitan bernafas, tarikan interkostal, nafas megap-megap, frekuensi nafas kurang dari 30 kali atau lebih dari 60 kali per menit, bayi kebiruan atau pucat, kemudian bayi lemas. Pantau juga bayi yang pucat meskipun tampak bernafas normal. Kemudian jaga bayi untuk tetap hangat dan kering dengan cara tunda memandikan bayi 6-24 jam setelah lahir, atau bila bayi suhunya sudah normal. Ibu sementara nanti bayinya 6-24 jam nggak kita mandikan dulu Bu ya. Fungsinya supaya bayinya tetap kehangatannya terjaga gitu Bu ya. Kemudian jika bayi pasca resusitasi kondisinya memburuk, nafasnya kurang dari 30 menit atau lebih dari 60 menit, adanya retraksi, bayi merintih, megap-megap, tubuh bayi pucat, kebiruan, bayi lemas, itu segera lakukan rujukan ke fasilitas rujukan. Kemudian setelah itu kita bereskan alat, kita cuci sarung tangan ke larutan DTT, kemudian kita bereskan alat dan kemudian cuci tangan. Oke, kita bersihkan alat. Setelah itu cuci tangan. Terakhir, dokumentasi untuk penanganan BBL dengan mekonial. Demikian, saya Riana Ratnaningrum dengan NIM 157222033. Terima kasih.